البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di awal-awal muka surat 442 dari Tawdihul Ahkam bagian puasa. Qala fadilatu Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, ma yu'khadhu minal hadis. Apa faedah yang diambil dari hadis ini? Al-ula an-nahyu an taqaddumi syahri Ramadan bi siyami yaumin aw yaumain. Larangan dari mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Wa dhahirun niyah at-tahrim. Dhahir dari niat di situ adalah pengharaman. Yaitu apa? Niatnya adalah untuk Ramadan. Dhahirnya gitu yang beliau maksudkan ya. Niatnya memang demi menyambut Ramadan. Ini jadi haram. Wa hamalahu katsirun minal ulama alal karahah. Kecuali kalau ternyata kalimat niyah ini silap tulis, entah dhahirul buniyah, bangunan kalimat mungkin. Sementara banyak ulama membawanya kepada kemakruhan, tidak sampai haram. Tayyib. Tapi kita tahu kan dengan hadis yang lain, hadis siapa? Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, man shoma yauma syakkin faqad asa Abul Qasim. Barang siapa berpuasa pada hari yang meragukan, maka sungguh dia telah durhaka pada Abul Qasim. Jelas durhaka ini haram. Maka lebih kuat untuk mengatakan haram, bukan sekedar makruh. Baik, faman haramahu nadhara ilan nahi. Orang yang ulama yang mengatakan hukumnya sampai haram, dia melihat dari larangan. Ya, al aslu fin nahyi al mutlaq adalah at-tahrim. Asal dari pelarangan yang mutlak adalah haram. Waman karihah yang mengatakan makruh nadhara ilal istisna. Dia melihat kepada perkecualian, yaitu Nabi mengatakan kecuali orang yang biasa puasa. Tapi jelas yang ma'ruf ini untuk orang yang biasa puasa, yaitu puasa bukan karena Ramadan. Sementara yang kita bahas adalah yang meniatkan demi Ramadan, demi menyambut Ramadan. Qala Tirmidzi karihu ayyata ajala rajulu asyama qabla dukhuli Ramadan. Para ulama membenci. Sementara Tirmidzi minal mutaqaddimin, boleh jadi maksudnya karihu di sini adalah yaitu karahatut tahrim. Ma'ruf mutaqaddimin sering mengatakan karahah adalah untuk pengharaman. Mereka memakruhkan atau membenci seseorang itu tergesa-gesa berpuasa qabla dukhuli Ramadan, sebelum masuknya Ramadan, limakna Ramadan, karena makna Ramadan. Adapun kalau karena puasa yang lain tak masalah. Yang kedua, ar-rukhsatu fis siyam liman shadafa qabla Ramadan. Ada keringanan. Nah, kalimat rukhsah kata Imam Syafi'i menunjukkan hukum asalnya memang haram, tapi kemudian dikasih keringanan. Untuk siapa? Di dalam berpuasa untuk orang yang bertepatan sebelum Ramadan lahu adatus siyam, dia punya tradisi puasa. Memang tepat waktunya dengan masa itu. Kasyami yaumil khamis awil isnain, seperti puasa hari Kamis atau Isnin. Wa hadhihi rukhsah bi ijma'il ulama. Keringanan ini boleh memang dengan kesepakatan para ulama. Nabi sudah terang-terangan membolehkan, maka tak ada alasan untuk melarang. Kemudian yang ketiga, al-hikmatu fi dzalika wallahu alam. Hikmah dilarangnya puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan wallahu alam, tamyizu faraidil ibadat an nawafiliha, untuk memisahkan antara kewajiban ibadah dari yang sunnah-sunnah. Walaupun apa sebagian mengatakan ini tak seberapa kuat. Karena apa? Berbagai jenis ibadah boleh. Habis apa misalkan sholat qobliyah subuh tahu-tahu iqamat, maka apa jelas sekali ibadahnya itu susul menyusul, tapi dipisahkan dari niatnya. Maka istilah di sini dipisahkan yaitu jangan puasa kecuali orang yang sudah biasa puasa. Yang lain berarti apa? Rehat-rehat dulu, tak perlu puasa. Cuma apa? Dohirnya memang kuat, tapi dibandingkan dengan yang lain-lain ini tak seberapa kuat. Hikmah yang ini untuk dipisahkan. Karena banyak ibadah menunjukkan boleh apa? Susul menyusul, cuma niatnya lain. Bagaimana dengan yang Nabi melarang untuk menyusul suatu sholat dengan sholat berikutnya sehingga dia bicara atau dia berpindah? Memang itu tamyiz, tetapi apa? Tidak menunjukkan rehat-rehat dulu.
Boleh langsung tetapi dia sudah sempat bicara atau pindah tempat. Baik, makanya hikmah yang lain mungkin lebih kuat dibanding hikmah yang pertama ini. Baik. Qal wal istidadu li shaumi Ramadan binasyad. Ini yang banyak disebut dalam syarah, yaitu mempersiapkan diri untuk puasa Ramadan dengan semangat. Setelah beberapa hari rehat tidak puasa, besok sudah siap puasa. Lain dengan orang yang sudah sering-sering puasa, oh besok pun puasa lagi. Kadang jiwa itu letih. Wa raghbah, dengan minat. Tidak nampak bebannya susul menyusul. Wa rajjaha Ibnu Hajar annal hikmah. Ibnu Hajar merajihkan bahwasanya hikmah hiya anna hukmas siyam mu'allaqun bi ru'yatil hilal. Sebagian memang menyebutkan itu dan ini kuat sekali. Hikmah puasa Ramadan itu terkait dengan ru'yatul hilal. Sementara kalau orang tiap hari puasa tak nampak itu puasa Ramadan itu dengan lihat hilal. Seakan-akan dohirnya dia puasa terus sudah sekian hari. Baik. Faman taqaddamahu biyaumin aw yaumain, maka orang yang mendahului puasa Ramadan dengan sehari atau 2 hari puasa, faqad hawala hukmas siyam, faqad hawala ata'na fi dzalikal hukm. Dohirnya hukum ya. Dia berarti berusaha untuk mencela hukum tadi, yaitu bahwasanya puasa itu dimulai dengan ru'yatul hilal, digantungkan pada terlihatnya hilal, bukan asal susul menyusul. Wala alla minal hikmah, boleh jadi juga termasuk dari hikmahnya apa? Karahatu tanattu'i fiddin, dibencinya terlampau berdalam-dalam di dalam agama ini, terlalu memberatkan diri, puasa terus tak ada rehat-rehatnya. Menyelisihi fitrah manusia dan menyelisihi hikmah bahwasanya agama ini adalah hanifiyatun samhah. Kemudian wa tajawuzil hudud, ya dibencinya sikap melampaui batasan allati faradaha Allah taala, yang diwajibkan oleh Allah taala. Allah taala mewajibkan puasa Ramadan dilihat dari awal Ramadan, bukan malah sebelum Ramadan pun puasa-puasa lagi demi Ramadan misalkan. Ini melampaui batasan dengan niat Ramadan lagi padahal belum Ramadan. Yang keempat, amma idza kana 'alal insani shaumun wajib. Adapun jika seseorang memiliki kewajiban puasa, memang ada puasa wajib yang belum selesai ditunaikan, kaqadha'i Ramadan au nazar, fa inna siyama qubaila Ramadan laisa rukhsah. Maka puasa sebelum Ramadan ini tidak rukhsah, bahkan apa wajib, karena bayar hutang wajib. Dan kita tahu bahwasanya melaksanakan kewajiban itu harus bersegera menurut pendapat yang rajih, bersegera. Nabi menyuruh untuk bersegera. Maka ini bukan sekedar keringanan tapi bahkan wajib. Wa innama huwa azimah, yaitu perintah yang ditekankan. Perintah yang harus ditunaikan di waktunya. Ini dikatakan azimah. Nah, sementara waktunya bila udah ini waktu sudah tinggal terakhir. Setelah ini adalah puasa Ramadan, nanti tambah hutang lagi engkau. Berarti besok memang wajib. Bukan berarti kalau diakhirkan besok-besok berarti tak sah. Tetap dia harus bayar lagi nanti bulan-bulan yang berikutnya lagi. Tapi yang wajib harusnya adalah besok ini. Misalkan waktu tinggal tersisa itu. Tidak lagi muasa, tidak lagi lapang waktunya. Fayajibu alaihi siyam, maka dia wajib berpuasa. Li'anna ada al-wajib muqaddamun alal makruhat. Ini kaidah bagus dalam kaidah usuliyah, dalam kaidah fiqhiyah. Menunaikan yang wajib lebih didahulukan daripada yang makruh-makruh. Seperti apa? Orang lupa sholat atau mungkin apa? Tertidur. Begitu bangun, sudah apa? Selesai sholat asar. Dia wajib sholat asar. Tapi apa? Sholat duhurnya belum. Nah, ya sudah, berarti niat pertama adalah sholat duhur, kemudian sholat asar. Atau dia ingatnya setelah sholat asar. Tapi ini waktu yang terlarang. Tak apa, dia harus. Karena apa? Waktu yang dikatakan makruh, untuk dia sekarang wajib. Karena dia belum sholat duhur. Mau nunggu bila lagi, misalkan. Menurut satu pendapat seperti itu. Pendapat yang lain mengatakan itu tidak makruh bahkan. Karena yang dimakruhkan adalah untuk sholat yang mutlaqah, yang dawatil asbab tidak makruh sama sekali. Karena niatnya bukan niat untuk waktu itu. Bukan niatnya karena mau menyengaja di waktu itu. Yang kelima, innama iqtasarul hadisu ala yaumin aw yaumain. Hanyalah hadis itu membatasi pada puasa sehari atau 2 hari. Li'annahu ghalib fi man yaqsudu dzalik, karena inilah yang dominan pada orang yang meniatkan itu. Meniatkan menyambut Ramadan biasanya hanya sehari 2 hari. Takkan
puasa sampai seminggu, istilahnya apa? 7 hari di akhir Sya'ban dengan niat menyambut Ramadan. Biasanya menyambut Ramadan memang yang dekat-dekat, sehari atau 2 hari. Wa qata'a katsirun minasy-Syafi'iyah, banyak dari ulama Syafi'iyah yang memastikan bi anna ibtida'al mana, bahwasanya permulaan awal pelarangan adalah min awali sadisa asyar, sejak awal 16. Tapi hatinya dhaif sebenarnya. Tayyib. Awal 16 min Sya'ban. Istadalu bi hadis Abi Hurairah. Mereka berdalilkan dengan hadis Abi Hurairah marfu'an, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Jika Sya'ban telah mencapai pertengahan maka jangan kalian puasa. Ini yang rajih adalah hatinya dhaif. Dan bertentangan dengan hadis apa itu? Belum pernah aku, hadis Aisyah itu ya, melihat Nabi banyak puasa sebulan penuh selain Ramadan, kecuali apa? Di bulan Sya'ban. Puasa penuh atau di mu'dhamnya. Nah, jelas hadis ini makin menjadi lemah karena bertentangan dengan hadis muttafaqun alaih. Baik. Kemudian walakin jumhurul ulama, tapi jumhur ulama jawazu shaumat tatawwu ba'da nisfi min Sya'ban. Bolehnya puasa sunnah setelah pertengahan Sya'ban. Wa dha'afu hadzal hadis. Mereka melemahkan hadis ini, memang lemah. Wastadalu ala istihbabihi. Mereka berdalilkan tentang mustahabnya puasa walaupun di hari-hari 16 dan seterusnya Sya'ban, bima ja'a minal hasi ala siyami Sya'ban, dengan dalil yang mendorong, memberikan semangat untuk puasa Sya'ban. Wa qala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, zahirnya ya, karena terkadang Syekh Taqiyuddin maksudnya adalah Ibnu Daqiq Al-Aid, sama-sama julukannya Taqiyuddin di zaman yang sama. La yukrahu shaumul ashril akhir min Sya'ban inda aksaril ulama. Tidak dimakruhkan puasa 10 terakhir dari Sya'ban menurut mayoritas ulama, ya karena dalilnya jelas dan kuat. Faidah, furidha as-siyamu ala salasi marahil. Kewajiban puasa itu terjadi berjalan di atas 3 marhalah, 3 tahapan. Al-ula furidha siyamu Asyura, diwajibkan puasa Asyura. Bukan yang mustahab tapi yang wajib. Faqad amaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi siyami Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan puasa Asyura. Baik. Di tahun kedua itu. Asani furidha shaumu Ramadan ala takhyir. Diwajibkan puasa Ramadan tapi ada pilihan. Pilihannya sama-sama wajib, tapi kalau sudah memilih yang satu, yang lain tidak wajib. Bainas siyam awil fidyah, antara puasa atau fidyah. Baik. Qala ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Atas orang yang yutiqun, yang mampu puasa maksudnya. Tapi apa? Dia tak ingin puasa, maka dia wajib membayar fidyah. Nah, boleh milih puasa kah, milih memberikan fidyah. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa melakukan tatawwu yang baik, maka itu lebih baik untuk dia. Ditegaskan kemudian wa angtasumu khairul lakum. Tapi kalian puasa itu lebih baik. Baik. Daripada fidyah, puasa itu lebih baik. Baik. Kemudian baru yang as-salisah, yang ketiga, at-ta'kidu ala fardhi shaumi Ramadan. Dikuatkannya kewajiban puasa Ramadan biduni takhyir, tanpa ada pilihan lagi. Qala ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang telah diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, yaitu jumlatan wahidah ke Baitul Izzah, sebagaimana yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Ibnu Jarir. Baik. Walaupun ada keraguan karena apa? Ini sahih ke Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tidak mengatakan qala Rasulullah, sehingga apa? Ya ma'ruf pembahasan yang seperti ini. Hudal linnas, sebagai petunjuk untuk manusia Quran itu, wa bayyinatin minal hudan, dan sebagai keterangan dari petunjuk tadi. Satu ayat dijelaskan oleh ayat yang lain. Wal furqan, dan sebagai pemisah antara yang hak dengan yang batil, yang huda dengan yang dhalal, yang maslahah dengan yang mafsadah, yang mufidah dengan yang mudirrah, dan seterusnya itu. Faman syahida minkumus syahr falyasum, maka barang siapa dari kalian syahida adalah hadir di kampungnya pada bulan itu, berarti asyhar di sini mansub sebagai apa? Sebagai dzarfuz zaman, bukan menghadiri bulan. Jelas walaupun dia safar, dia mampu menghadiri bulan, yaitu lihat bulan itu, yaitu dia hidup di masa bulan Ramadan. Tapi maksudnya syahidah di sini adalah
hadir di kampungnya. Barang siapa hadir di kampungnya dari kalian pada bulan itu, falayasum, maka hendaknya dia berpuasa. Bukan safar lah. Iya. Masalah safar yang disebutkan di dalam ayat-ayat itu. Baik. Wal hikmatu fi hadat tadarruj bit tasyri'. Hikmah dari tingkatan dari apa? Pensyariatan secara bertahap adalah an-shaum fihi nau'u masyaqqatin 'alan nufus. Puasa itu ada suatu jenis kesulitan atas jiwa. Ya, orang lebih mudah sholat daripada puasa biasanya. Fa ukhidat bihi syai'an fa syai'a. Maka jiwa itu ditarik kepada puasa sedikit demi sedikit, tidak langsung 30 hari tapi cukup sehari aja. Kemudian wajib puasa 30, tapi kalau tak mau bolehlah bayar fidyah untuk 30 hari. Nah, setelah terlatih baru naik ke yang terakhir itu. Ini berarti apa? Besok aja insyaallah. Nanti di akhir-akhir kalau waktu tak cukup mungkin kita tambah di jam apa misalkan. Kita lihat nanti insyaallah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.